Di ujung, tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Inas. Produksi nama 700. Ya, dari 200 menjadi 900 itu sekarang kan sudah siap huni sebetulnya. Sudah siap huni. Rupanya Pak Anies nggak memperhatikan itu. Tadi kan bilangnya begitu. Justru saya ingin katakan bahwa pembangunan itu selesai itu sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Jadi bukan zamannya Pak Anies. Sesungguhnya yang disegel itu pernah 2 tahun yang lalu disegel oleh Pak Ahok. Dan ada catatan kalau jejak digital kita kelihatan bahwa Pak Ahok ketika menyegel itu sasarannya berbeda. Coba buka lagi di pemberitaan yang lalu, Pak Ahok menyegel dalam konteks ingin mencari denda. Cari duit? Enggak, denda, jangan duit. Urus IMB-nya lalu ada denda. Setelah itu baru beres, boleh bangun. Tapi karena tidak ada raperda itu, kemudian tidak bisa tarik denda juga. Tidak bisa ditarik denda juga. Apa dasarnya? Pak Ahok lagi cuti. Enggak, waktu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun. 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, Pak Ahok juga menutup menyegel itu dengan alasan tidak ada IMB, kemudian dalam rangka menarik denda. Oke ya. Nah, pertambahan dari 200 menjadi 900 adalah bukan tahun ini, bukan zaman Anies, sebenarnya tahun yang lalu. Oke. Sekarang di ujung. Menurut Anda sebaiknya bagaimana? Ya, sorry, tambahan. Jangan-jangan BKP ini sebetulnya bentuk nanti Pak Anies juga akan terusin reklamasi sebetulnya. Tidak, saya garansi tidak. Saya garansi tidak, 13 pulau tidak akan diteruskan. Kalaupun ada pembangunan dalam tanda kutip adalah pembangunan yang dan harus sama-sama kita awasi. Jadi menurut Anda Pak Anies sudah benar? Rakyat bersama-sama dengan pemerintah harus mengawasi bareng-bareng. Oke. Pak Besari, komentar terakhir. Saya kira apa yang dilakukan Pak Anies sudah baik. Dalam rangka meneruskan reklamasi ini butuh aturan-aturan yang memang harus dipatuhi dan untuk kejelasan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Oke. Pak Taufik Rahman, komentar terakhir. Pertama saya mau menambahi sedikit, bisa saja dari 200 menjadi 900 ini terjadi juga di zaman sejak Anies menjabat. Bisa saja ya, kan kita nggak ada yang tahu kan. 6 bulan. Mungkin saja dari pihak Pemda, anak buahnya Pak Anies ini ada pembiaran. Nah kan ketahuan nama Pak Anies, makanya Pak Anies ngambil langkah tegas, segel langsung. Makanya good job menurut Anda itu ya. Terus yang terakhir, saya berharap bahwa badan yang baru dibentuk ini benar-benar bisa berpihak untuk rakyat. Jadikan saja wilayah pulau tersebut wilayah konservasi sesuai dengan zonasi yang ada di Kementerian KKP. Pembangunan baru walet nanti itu. Ya, pokoknya jadikan wilayah konservasi, jadikan ruang terbuka hijau. Developer kehilangan duit tuh kalau gitu. Kan tadi saya bilang ini urusan bisnis. Developer untung rugi biasa. Walaupun triliunan. So what? Terakhir Pak Inas, pencitraan. Silakan. Apakah Pulau D nanti, rumah-rumah yang ada di Pulau D, bangunan-bangunan Pulau D, seperti yang diharapkan oleh kawan-kawan di tempat konservasi atau sarang burung walet? Saya yakin tidak. Akan kembali kepada pengembang untuk dijadikan keuntungan untuk pengembang. Dan jangan salah, di situ ada kepentingan buat 2019. Yang untung siapa itu nanti? 2019 itu? Ya, yang untuk yang memberi kesempatan pada pengembang untuk memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan. Saya nggak ikut-ikutan. Terima kasih telah bersama kami. Itulah urusan reklamasi. Jangan-jangan ada yang diuntungkan dan itu apakah gubernur atau bukan kita lihat nanti pada 2019 tentunya. Terima kasih telah bersama kami di Dua Sisi. Bapak-bapak, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam.